jangan berbohong, jangan membohongi umat, begitu ya. Kami di sini tidak berniat untuk membuka dosa-dosa Pak Yazid Jawas, bukan. Tapi agar kesalahannya ini tidak menjadi dosa jariah beliau, gitu loh ya. Jadi cekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Orang baca Quran, Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca dicium. Untuk apa dicium? Nah, Anda barusan nyium untuk apa? Itu kan mempraktekkan. Nyontohin. Berarti jamaahnya apa? Jahil, gak ngerti cium tuh kayak apa? Gak ngerti berarti jamaahnya apa ya? Dikirain cium itu diginiin. Jadi dicontohin ya. Oke. Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat. Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat. Ini versi Ustaz Yazid Jawas. Kami bukan apa-apa teman-teman ya. Agar kami di sini, agar andaikan fatwa Pak Yazid Jawas ini salah, biar dia nggak mendapatkan dosa jariah dari umatnya. Takutnya umatnya berfatwa seperti ini, gitu loh bos. Jika kalian berpendapat mencium Al-Quran boleh, nggak mencium juga boleh, atau kalian berpendapat lebih baik nggak mencium juga boleh, nggak masalah. Takutnya kalian juga akan berfatwa seperti ini. Takutnya kalian juga akan berkata seperti Pak Yazid Jawas, tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari sahabat. Nah, jika sudah ngomong itu, maka dosa jariah itu akan mengalir kepada Ustaz Yazid Jawas. Kan kasihan beliau bos ya. Itu loh maksudnya. Maksudnya di sini dari sahabat itu ada gitu loh. Ada dari sahabat. Nah, maksud saya itu ya teman-teman ya. Masalah untuk apa? Ya untuk memuliakan Al-Qur'an. Sama iya nah, kitabnya toh. Iya makanya suci. Itu. Masa kitab suci dijeledak gitu. Ya dicium langsung. Untuk memuliakan kan gitu. Sebagaimana umat Islam mencium Hajar Aswad, memuliakan. Karena ada petunjuk juga itu dari Nabi. Kalau Hajar Aswad kan ada perintah begitu kan ya. Kalau Al-Qur'an kan nggak ada perintah gitu kan, dikiaskannya ke situ kan gitu. Oke. Kita nyari di Darul Iftaul Am ya teman-teman ya. Soal ma hukmu takbilil mushafi? Al-jawab takbilul mushafi huwa ta'birun an ta'zimihi wa taqdisihi kama yuqabbilul insan al-hajar al-aswada ta'ziman lahu walidha la ba'sa fi an yuqabbila al-muslimu al-mushafa asy-syarifa wala syakka annahu yusabu ala dhalika liqaulillahi ta'ala anhu dhalika man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub al-hajj. Wa qad ruwiya an Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhu annahu kana yuqabbilul mushafa wa yaqulu ahdu rabbi. Ya, mencium mushaf itu bentuk dari pengagungan dan pensucian atau mengagungkan dan mensucikan Al-Quran itu sendiri. Ya, sebagaimana seorang muslim mencium Hajar Aswad karena mengagungkan, bentuk pengagungan itu ya. Walidah la ba'sa, oleh karena itu tidak apa-apa jika seorang muslim mencium mushaf yang mulia ini, dan tidak perlu dilakukan lagi bahwasanya mencium mushaf ini akan mendapatkan pahala. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi dzalika may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Mencium Al-Qur'an itu termasuk dari perbuatan mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu tumbuh dari ketakwaan hati. Ya. Dalam hatinya itu pasti bertakwa. Pasti ada ketakwaan di dalam hatinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bahwasanya beliau juga pernah mencium mushaf, kemudian beliau berkata, janji Tuhanku, ahdu Rabbi. Yang dimaksud janji Tuhanku adalah syariat-syariatnya. Sebagaimana jika seorang raja mengirimkan
aturan-aturan kepada rakyatnya. Seperti itu, Bos. Perumpamaannya adalah seperti raja-raja yang mengirimkan sebuah buku aturan untuk rakyatnya. Gitu, Bos. Maksudnya Sayyidina Umar ini, Bos. Jadi tidak apa-apa, teman-teman ya. Di samping Sayyidina Umar ini ada juga sahabat Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu yang juga melakukan hal yang sama. Beliau mencium mushaf juga. Kitabu Rabbi, kalimatnya beda. Kitabu Rabbi, begitu. Ini riwayat dari sahabat, dari Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman dan Ikrimah. Yang katanya Said Yazid Jawas, sahabat juga tidak pernah melakukannya, Bos. Itu ya. Katanya Pak Yazid Jawas, kan begitu, Bos. Padahal, ya. Ini yang kami maksud. Ya, padahal sahabat pernah melakukannya. Itu ya. Permasalahan sampai tidak mencium tidaknya enggak terserah gitu loh. Jangan berbohong, jangan membohongi umat, begitu ya. Kami di sini tidak berniat untuk membuka dosa-dosa Pak Yazid Jawas, bukan. Tapi agar kesalahannya ini tidak menjadi dosa jariah beliau, gitu loh ya. Jadi kalian jangan mengikuti fatwa untuk tidak mencium Al-Quran juga nggak apa-apa, Bos ya, karena hilafiyah kan, anggaplah hilafiyah sudah. Tapi mengatakan tidak ada sahabat yang melakukan hal itu, nah itu yang kami luruskan, Bos ya. Oke. Mungkin kalau Pak Yazid Jawas nggak terlalu ekstrim. Yang ekstrim adalah Syekh Shalih Fauzan. المصحف ووضعه على الجبين أو ضمه إلى الصدر كما يفعله بعض الإخوان من المسلمين ومن مختلف الدول. لا دليل على ذلك، إنما فعله بعض الصحابة اجتهادا منهم. المصحف لا يقبل ولا إلا أنه يحترم ويخفض ويرفع ويستعمل في التلاوة، هذا حق المصحف. وأما أنه يقبل أو يرفع على الرأس وما هذا من فعل العوام والجهال. نعم بارك الله فيكم. Ini fatwa Syekh Shalih Fauzan. Senada juga dengan fatwa Syekh Utsman Khamis. Kedua ulama Wahabi ini sudah tahu bahwasanya sahabat pernah melakukan hal itu, tapi mereka tetap la dalila alaihi, la nas alaihi, tidak ada nas, gitu loh ya. Mereka mengacu kepada nas. Ketika sahabat ada yang melakukannya, mengacu kepada nas. Iya, ketika sahabat ada yang melakukannya dan itu menjadi dalil bagi azwaja, bagi Ahlussunnah untuk melakukan hal itu, untuk menjadi sandaran sunnah, kesunahan mencium Al-Quran itu, mencium mushaf, maka kedua Syekh Wahabi ini denial. Walaupun sahabat pernah melakukannya, walaupun sahabat ijtihad dalam hal itu, tapi tidak ada dalil nas baik dari Al-Quran dan hadis. Nah, ini ya susah kalau seperti itu, teman-teman ya. Memang rumusannya gitu. Rumusannya gitu. Padahal jika dikembalikan ke ayat tadi, Bos, Bos ya, dzalika may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Itu kan ada nasnya yang berhubungan dengan itu secara umum, Bos. Kalau secara jika nyari yang persis katanya Ripras itu ya nggak ada. Terlalu banyak apa yang dilakukan ibadah-ibadah kaum muslimin ini baik dari kalangan Ahlussunnah, Wahabi maupun Syiah, banyak perbuatan banyak amaliyah mereka yang tidak ada dalilnya secara persis. Kalau mau persis-persisan loh ya. Ya nggak mungkin toh. Soalnya kita kan terus berubah, perkembangan zaman terus. Tapi kan perilakunya sama. Jadi ini yang ingin kami tunjukkan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu ada dalilnya, teman-teman ya. Dan jika Wahabi mengatakan tidak ada dalilnya, itu hanya doktrin saja. Doktrin ya. Doktrin mereka walaupun di Ahlussunnah wal Jamaah atau kelompok selain mereka itu mempunyai dalil, mereka akan tetap kekeh mengatakan tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil. Kayak gitu, teman-teman ya. Ya, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih berpikir lagi secara bijak dan positif. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.